Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi, sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang Al-Quran dan Al-Hadis, maka saya akan menjelaskan pengertian tentang Al-Quran sendiri. Jadi, Al-Quran itu apa sih? Nah, Al-Quran itu merupakan kodim yang mendoktrin pada makna-makna di mana doktrin tersebut ada pada makna universalnya ataupun doktrin pada lafalnya. Al-Quran itu mengandung dua pengertian, yaitu sebagai kalam nafsi dan kalam lafzi. Al-Quran merupakan kalam nafsi yang bertempat di Baitul Izzah, as-sama ad-dunya, sebagai tempat yang mempunyai muatan makna muhkamat, rujukan kembalinya ayat-ayat mutasyabihat. Jadi, Al-Quran juga bisa diartikan sebagai dasar hukum pertama dalam agama Islam yang dilatar belakangi beberapa alasan. Nah, yang selanjutnya yaitu maksud dari Al-Hadis. Nah, secara bahasa, hadis adalah kata benda atau ism dari kata al-tahdis yang berarti pembicaraan. Sedangkan secara istilah, hadis itu merupakan sesuatu yang disandarkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau juga bisa sifat. Hadis itu berkaitan erat dengan Al-Quran, yaitu sebagai sumber hukum kedua dalam Islam. Al-Quran sebagai undang-undang yang membuat pokok-pokok dan kaidah-kaidah mendasar bagi Islam. Yang mencakup apa? Yang mencakup bidang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, sesama manusia, dan adab sopan santun. Sedangkan hadis itu sebagai penjelas teoretis dan praktis bagi Al-Quran. Kemudian ada perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Nah, perbedaan ini itu terdiri dari beberapa segi. Yang pertama yaitu dari segi bahasa dan makna. Yang kedua yaitu dari segi periwayatan. Yang ketiga yaitu dari segi kemukjizatan. Dan yang terakhir itu dari segi nilai membacanya. Nah, ada pula hubungan antara Al-Quran dan hadis. Apakah itu? Apakah berkaitan? Nah, jadi Islam itu adalah agama yang memiliki aturan-aturan yang diikat melalui Al-Quran dan hadis. Nah, dengan pedoman ini manusia akan selamat di dunia dan di akhirat. Maksudnya gimana? Dengan kata lain, kedua sumber ini merupakan rujukan bagi pemeluk agama Islam yang dapat meraih apa? Meraih kebahagiaan di dunia ini. Nah, terlebih lagi keselamatan di akhirat. Dalam hukum Islam, hadis itu menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi intinya, Al-Quran itu merupakan sumber hukum yang pertama, sedangkan hadis itu merupakan sumber hukum yang kedua. Jadi hadis di sini menjadi bayan. Bayan itu apa? Bayan itu penjelas dari Al-Quran. Nah, jadi intinya Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari itu perlu diterapkan agar apa? Agar selalu bertindak atau melakukan sesuatu berpedoman terhadap kedua sumber tersebut, yaitu apa? Al-Quran dan hadis, sehingga tidak akan menyeleweng dan tetap berada pada aturan atau ajaran yang ada pada Al-Quran dan hadis. Nah, jadi
kita itu sebagai umat manusia dapat menerapkan isi dari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tidak hanya itu, dengan mempelajari hadis Nabi dan sahabatnya itu juga perlu untuk apa? Untuk menguatkan penjelasan yang tidak kita pahami atau tidak kita temukan dalam Al-Quran.